Pak, hari ini saya membutuhkan waktu Bapak sebentar. Baik. Ini dalam rangka ada salah satu tugas yang harus segera diselesaikan, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual modul 31 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin lembaga. Di dalam hal ini mungkin saya nanti membutuhkan waktu kurang sekitar 15 atau 20 menit. Langsung saja mungkin untuk pengantar kita saya memperkenalkan diri dulu. Saya Lutfi Effendi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar, lulusan dari SMA Negeri 1 Sleman. Mungkin Bapak lihat pada pengantar perkenalkan sedikit saja. Terima kasih Pak Dedi. Tentunya saya selaku kepala sekolah akan Amran SAGMPD ini merupakan kepala sekolah yang ke-11 di sini yang sedang bertugas bersama Pak Dirjen Selama ini. Saya apresiasi Bapak dari CDP lainnya itu Bapak sudah terpilih sebagai CDP sekolah ini merupakan momen yang sangat bagus untuk sekolah ini dalam rangka kita kembangkan secara bersama-sama. Terima kasih banyak Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin saya coba komunikasikan dengan Bapak. Ini langsung saja. Yang pertama, selama ini kita pasti ada masalah-masalah kecil ataupun sedikit yang mengarah ke besar yang terjadi di sekolah kita. Di sini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan masuk kategori etika ataupun rujukan moral? Mungkin ini hal yang lumrah terjadi dimanapun pada dia. Di sebuah lembaga pendidikan ini pasti ada yang seperti ini, dimana untuk kondisi dilema etika ini mungkin adalah pengaruh lingkungan mungkin yang mengharapkan sesuatu dari secara instan dan sifatnya tidak menguntungkan banyak orang. Itu hal dilema etika ini kita harus kita tepis sehingga hal yang kita ingin wujudkan dalam sebuah lembaga ini adalah bagaimana yang seharusnya berjalan sesuai aturan yang ada, sehingga harapan kita ini menjadi hal yang baik untuk mengembangkan sebuah lembaga ini secara bersama-sama. Nah, kalau rujukan moral juga saya pikir ini juga harus kita berikan pemahaman yang benar kepada masyarakat kita yang mungkin tidak memahami bagaimana sistem manajemen pimpinan sebuah sekolah, sehingga sekolah ini harus berjalan yang seharusnya. Karena ini kan lembaga ini tanpa kita buat secara aturan yang ada, maka idealis sebuah nilai-nilai dalam sebuah lembaga akan terhilangkan. Oleh karena kita pasti di sini harus kita kuatkan yang menjadi bagaimana seharusnya peraturan yang berlaku ini dijalankan secara bersama-sama, sehingga ini harus dipahami oleh masyarakat luas maupun untuk lingkungan kita di sekolah. Seperti itu dari itu. Mungkin untuk pengambilan keputusannya itu sendiri yang sudah Bapak terapkan untuk selama ini terhadap kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi, ini seperti apa? Kalau
dilema etika. Ini kita kan baru selesai menjalankan masalah COVID ya, COVID-19 yang melanda dunia, juga di Aceh. Tentunya kita dengan berbagai macam alasan pembenaran teman-teman, sehingga ada waktu-waktu yang hal memang itu harus dinyatakan diperpendek, sehingga kondisi-kondisi pembelajaran memang berjalan normal, tapi juga secara waktu tidak mencukupi. Saya pikir walaupun ini adalah suatu hal dalam dunia pendidikan dibolehkan kadang-kadang, namun saya pikir ketika ini kita melihat ada yang lebih bagus lagi, bagaimana misalnya teman-teman di guru-guru kita untuk bisa memanfaatkan waktu luang ini, walaupun tidak semua bisa kita hadirkan secara normal, tapi waktu itu bisa digunakan untuk yang lainnya, sehingga kondisi bagaimana seharusnya mengikuti aturan sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Maka di situ kita coba mengoptimalkan juga guru, teman-teman kita guru ini juga harus bekerja bagaimana yang seharusnya dalam aturan pemerintahan seperti itu, sebagai ASN ya, sebagai dilema etika ya. Kemudian kalau dalam kasus moral mungkin ada hal tertentu dari warga masyarakat ataupun wali-wali murid kita, bagaimana mengharapkan sesuatu untuk anak yang lebih bagus dengan pendekatan tertentu ini itu tidak bisa kita tolerir, karena kita akan berimbas kepada mutu pendidikan ke depan. Jadi kita hal-hal seperti ini mesti kita berikan pemahaman kepada dunia luar, sehingga bagaimana mereka ini bisa memahami sebuah pendidikan ini harus berjalan sesuai apa adanya, seperti itu. Mungkin penguatan dan komunikasi lebih ditingkatkan bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan di satuan pendidikan. Iya. Baik Pak. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang tidak Bapak lakukan selama ini dalam rangka pengambilan keputusan? Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan yang penting seperti ini, kita harus menganalisis dulu bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam kasus tersebut. Oleh karenanya kita akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kepentingan ini, sehingga kita bisa melihat kondisi real di lapangannya seperti apa. Setelah itu kita harus melihat fakta-fakta di lapangan yang relevan dengan kasus, sehingga kalau ada juga nanti ada pembadalan diri dulu pasti dalam sebuah kasus. Dari ketika ada perselisihan dua ini, masing-masing melakukan pembadalan diri. Jadi fakta autentik ini perlu kita pahami. Seperti itu, setelah kita lihat fakta tersebut, kita lihat kesesuaian dengan masalah yang disepakati tadi sesuai dengan visi bersama. Berikutnya kita menganalisis ya memanfaatkan keputusan solusi kasus tersebut untuk suatu masalahan yang disepakati bersama, sehingga dalam itu kita ambil satu penguatan di akhir atau kita berikan sebuah refleksi, sehingga keputusan diambil ini yang sudah disepakati secara bersama ini menjadi komitmen yang harus dilakukan di lapangan. Baik Pak, saya tadi mendengar banyak sekali beberapa dari prosedur atau langkah yang sudah Bapak coba kembangkan atau yang sudah Bapak kembangkan. Ada di antaranya adalah bagaimana nilai-nilai dalam kasus ini mesti jelas, kemudian siapa yang terlibat, kondisi di lapangannya seperti apa ya. Kemudian pasti ini yang menariknya adalah pasti nanti di dalam penyelesaian itu sering terjadi pembenaran diri, masing-masing pasti merasa dirinya benar dan lain sebagainya. Nah ini tadi sudah sudah Bapak gambarkan. Kemudian ada lagi Pak yang ingin saya
ingin ketahui adalah hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam penyelesaian kasus-kasus ini, Pak. Ini yang harus kita lihat dalam sebuah penyelesaian kasus. Kita akan mempertimbangkan nilai-nilai universal, ini penting sekali saya pikir. Ini merupakan dasar yang kebijakan kita dalam menganalisa sebuah masalah. Kemudian keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada sekolah atau suatu murid. Kalau ini karena kita bukan membina anak-anak kita, mendidik, kemudian mengantar mereka kepada yang lebih sukses, ini harus kita lihat ke situ, sehingga tidak nanti hal-hal seperti ini hanya kepentingan sesaat bagi individu tersendiri. Sebenarnya itu hal yang tidak begitu urgent, sementara kita membina ini kan lembaga. Itu harus ada ke situ yang sifatnya universal. Kemudian keputusan itu harus kita ambil secara konkret dan bertanggung jawab, sehingga kita masukkan di sini tanggung jawab adalah itu sudah real yang kita putuskan sesuai dengan kondisi yang seharusnya putuskan. Lalu keputusan kita ambil menggunakan prinsip etika pada diri kita sebagai kepala sekolah, apalagi ini kan kita hari ini ditentukan sebagai sekolah penggerak. Jadi kita bagaimana maruah sekolah ini yang betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakat tentang kredibilitasnya, mengambil sebuah keputusan yang memang harus untuk kepentingan yang lebih besar. Ini masih hal-hal yang harus kita lihat dalam mengambil keputusan ini. Kemudian apakah ada tantangan atau hal-hal yang membuat sedikit rasa kewalahan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang kita tentunya ada karena kasusnya banyak. Ini mungkin secara umum saja saya sampaikan bahwa harus dipahami oleh warga sekolah ini sekolah ini sebuah kendaraan besar yang kita akan menuju pada satu titik bersama-sama. Oleh karenanya persamaan persepsi dalam sebuah lingkup sekolah ini harus dipahami, sehingga memang ada kepentingan individu dengan kepentingan besar, sehingga ini agak berat untuk kita meyakinkan mereka. Namun ini kita sebagai pimpinan ini harus merangkul, kemudian memberikan pemahaman kepada semua tim bahwa kita akan mengambil sebuah gerakan ini untuk mencapai visi sekolah yang sudah kita tetapkan bersama. Karena itu mungkin hal yang paling berat di situ, bagaimana kita menggerakkan teman-teman, kemudian membina teman-teman untuk sama-sama untuk memajukan sekolah, maju pada visi yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Mungkin itu Pak Dedi secara umum yang saya sampaikan, mungkin itu mewakili juga hal-hal bersifat yang siswa guru kita dan lain sebagainya. Begitu Pak. Baik Pak. Nah, ini dari beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan dari nilai-nilai universal, kemudian keputusan yang berpihak, yang dihasilkan itu berpihak kepada sekolah, kemudian keputusan yang bertanggung jawab, kemudian memiliki prinsip etika, kemudian bagaimana tantangan Bapak untuk mempersatukan keluarga besar yang ada di SMA Negeri 1 Selimu ini dengan meyakinkan semua anggota
untuk bersama-sama dalam pengembangan sekolah. Ini saya belajar banyak sekali dari Bapak. Kemudian ini ada dua pertanyaan terakhir, Pak. Apakah dalam penyelesaian kasus-kasus ini adakah jadwal khusus atau tertentu untuk melakukan penyelesaian? Ini sangat tergantung pada kasusnya. Ya, memang kalau emang problem yang sifatnya tentatif, sifatnya ini tergantung keadaannya. Kalau kasus itu tidak begitu rumit, bisa kita selesaikan dalam waktu singkat, ini kita selesaikan terus. Karena ini kan berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak juga seperti itu. Tapi kalau kasusnya dia sifatnya berat, ini nggak mungkin. Ada kita perlu melibatkan stakeholder yang ada, sehingga keputusan yang kita ambil nanti betul-betul bisa memberikan solusi berarti terhadap masalah yang ada. Mungkin seperti itu. Adakah faktor-faktor yang memudahkan Bapak atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus selama ini? Untuk faktor yang memudahkan pasti ada ya, karena kita kan ada manajemen yang kita bentuk di sekolah. Nah, manajemen ini juga merupakan faktor awal yang mengidentifikasi masalah di lapangan sesuai bidang masing-masing. Misalnya ketika ada masalah siswa, tapi itu lebih mengarahnya kan kepada pembina OSIS, kepada wakasisnya, bagaimana problem awal, sehingga ketika naik nanti ke pimpinan, kita sudah paham secara detail masalah seperti apa. Ini memang memudahkan kita untuk memberikan satu solusi. Begitu juga kalau masalahnya ada di guru, dan lain sebagainya. Di gurunya ini kan ada wakakur yang menghandle di situ apa masalahnya, sehingga informasi yang kita dapatkan tidak terputus. Ini adalah hal-hal yang membantu kita untuk memberikan solusi-solusi di akhir nantinya. Kemudian kalau masyarakat tentunya ada humas seperti itu dan sebagainya. Jadi inilah wakil-wakil kita bentuk, mereka membidangi bidang, termasuk dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang kecil maupun yang besar sebelum masuk ke pimpinan. Di sini kita pembinaan stakeholder secara baik ini perlu dilakukan secara berkala juga. Tapi berhubungan dengan kasus yang tadi disampaikan, kalau kasus-kasus kecil mungkin kita, kalaupun kita libatkan stakeholder yang ada, tapi kita putuskan lebih cepat. Tapi kalau kasus besar perlu kita analisis secara mendalam dulu, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan yang ada. Jadi ada kasus yang memang langsung diselesaikan, ada yang memang perlu diskusi. Iya, diskusi didalami dulu. Tapi ini sangat luar biasa karena dengan manajerial yang terbentuk di sekolah, adanya bidang-bidang wakil yang sangat menguatkan sekali dan sangat membantu sekali Bapak dalam kegiatan di sekolah. Iya, betul. Baik Pak, yang terakhir sekali, apakah dari apa yang sudah kita bicarakan, diskusikan tadi adalah atau dalam rangka penyelesaian kasus-kasus yang selama ini sudah Bapak lakukan, apakah ada suatu pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama ini, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus atau pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus-kasus? Tentunya banyak ya, banyak. Itu suatu lama kita bergelut di kondisi pimpinan, banyak hal yang kita alami, banyak pembelajaran itu seperti itu. Mungkin yang bisa satu hal yang saya bisa gambarkan bahwa memberikan sebuah keputusan tentunya harus kita melihat nilai universal. Kalau kita mengikuti pengkondisian, ini akan berubah hal kepada yang tidak baik, ya kan?
saya melihat gini, sesuatu yang instan tuh biasa membawa penyakit seperti itu. Maka perlu sebuah proses. Proses ini juga menghadirkan pada yang universal, yang berlaku untuk umum, jangan pada pribadi-pribadinya. Ini penting hal satu. Kemudian pengambilan keputusan itu harus juga mengacu pada prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau kita buat sebuah keputusan habis itu selesai, nanti kalau nggak bertanggung jawab ada timbul urusan lagi. Kemana larinya nanti? Ini kan jadi masalah juga. Jadi untuk mengambil keputusan yang tadi, kita harus mengambil beberapa langkah-langkah yang diceritakan tadi, sehingga yang kita ambil betul-betul itu adalah ideal. Dan itu juga bisa kita bertanggung jawabkan kepada yang bersangkutan maupun pada pelaku. Ini kan pengalaman yang penting saya pikir. Di samping itu juga mengambil keputusan ini jangan serta-merta, lalu apalagi kasus-kasus besar tadi langsung down keputusan. Padahal di situ belum tentu benar, walaupun kita udah benar. Tapi ada indikator-indikator penunjang nanti yang membuat kita tidak paham, sehingga itu menjadi sasar tembak bagi kita. Maka harus lebih kolektif lah, artinya butuh kalau yang bersatu butuh waktu yang memadai, melibatkan semua tim, sistem yang ada, sehingga pengambilan ini betul-betul maksudnya sudah bisa mewadahi kepentingan bersama. Ini menjadi lebih bagus untuk sebuah solusi bagi yang bertikai seperti itu. Begitu Pak Deddy sebagai hal yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, memang semua manusia itu pasti ada yang namanya masalah, kesalahan, tapi sejauh mana kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan betul-betul seperti yang Bapak sampaikan tadi, manfaat yang dirasakan itu nanti jangan sampai segelintir orang, tapi dirasa manfaatnya untuk semua kalangan yang berada di sekolah. Ya. Ini saya belajar banyak sekali dari Bapak hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses terus Pak Deddy ya. Sukses terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.